Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Malinda. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus PDSK Unsyah Brebes. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya akan menjelaskan beberapa tentang UMKM. Yang pertama adalah konsep pengusaha kecil dan menengah. Konsep usaha kecil dan menengah sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah pekerja. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau berbadan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang kedua adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Yang kriterianya adalah yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dapat berupa perusahaan perseroan, persekutuan seperti misalnya firma dan CP, maupun perseroan terbatas. Keberadaan UMKM secara alami relatif lebih baik usaha kecil dibandingkan dengan usaha menengah atau usaha besar. Dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998, tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan usaha kecil yang dengan sifat alami dari keberadaan usaha menengah, apalagi usaha besar di Indonesia. Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami agar dapat memprediksikan masa depan usaha kecil atau usaha menengah. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian dari pengusaha kecil dan pekerja di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpendidikan rendah, dan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin serta alat produksi sederhana atau implikasi dari mereka sendiri. Usaha kecil sebenarnya tidak terlalu tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah, termasuk skim-skim kredit murah. Yang kedua adalah kinerja UMKM Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja. Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari UB juga terlihat selama periode 2002-2005. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenaga kerja nasional. Sedangkan UB hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional. Tinggi kemampuan UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibandingkan usaha besar mengindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katup pengaman permasalahan tenaga kerja atau pengangguran. Dan dampaknya sektor UMKM punya kontribusi yang paling besar pada pembentukan PDB yang makin besar. Selain itu, sektor UMKM terbukti dari tahun ke tahun secara parsial mampu menyerap dan membuka lapangan kerja baru dari berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pertanian, peternakan, kerajinan, industri, dan sebagainya.
Sehingga pertumbuhan dan pemberdayaan sektor UMKM menjadi suatu keharusan dalam rangka pencitraan lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun sektor informal. Yang ketiga adalah liberalisasi bagi otonomi daerah dan bagi UMKM daerah. Di tengah proses liberalisasi ekonomi di mana peran intervensi pemerintah sangat dibatasi, maka semestinya UMKM perlu mendapat perlindungan karena beragamnya keterbatasan dan kendala yang dimiliki, termasuk masalah perizinan. Padahal usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia serta penyumbang terbesar bagi domestik bruto negara. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 mengenai perizinan untuk usaha mikro dan kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada selaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Manfaat dari dikeluarkannya izin tersebut adalah legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan dari pemerintah. Selanjutnya yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi pemasaran pendanaan SDM, bahan baku, teknologi. Ada beberapa faktor penghambat perkembangan UMKM, antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena kendalanya dana, maka seringkali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi usaha. Permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran. Yang kedua adalah permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar. Permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak kerja, serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara, yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, anggunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Yang kelima adalah yang terakhir adalah bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Kerangka dari kebijakannya terdiri dari 3 kebijakan utama, yaitu yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini menjamin kesempatan bisnis dan kesempatan kerja yang sama, perlindungan konsumen, dan perlakuan adil terhadap masyarakat. Di bawah kerangka kerja kebijaksanaan ini, pemberdayaan KUKM menjadi prioritas utama dalam membangun ekonomi nasional. Yang kedua adalah penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan KUKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana KUKM biasa mendapatkan keuntungan secara proporsional, dapat bersaing secara adil dengan pemain bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijaksanaan ini sejalan dengan kebijaksanaan lainnya dari ekonomi makro, skala, dan pembangunan daerah lokal yang secara bersama-sama memberikan dukungan komplementer untuk meningkatkan bisnis KUKM. Yang terakhir adalah kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya.
Pada dasarnya, kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala di hadapan KUKM, seperti keterbatasan modal, pasar, dan input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapasitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian-keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan akses di informasi dan usaha mitra. GBHN tahun 1999 menekankan bahwa dukungan dari pemerintah terhadap penguatan KUKM harus dilaksanakan secara selektif dalam bentuk perlindungan terhadap persaingan yang tidak adil. Pengembangan DM lewat pendidikan dan pelatihan, diseminasi informasi mengenai bisnis dan teknologi, penyediaan finansial, lokasi usaha dan kemitraan usaha dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan besar swasta, penyediaan fasilitas-fasilitas untuk agribisnis, IK dan IRT, penyempurnaan dan pembangunan kapasitas dari lembaga-lembaga lokal, dan utilisasi SDA. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.